Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam marilah kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan tema akibat menjadi orang yang sombong. Salah satu penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Sombong adalah salah satu sifat dari syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Yang artinya sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang yang bersifat sombong. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Barang siapa yang sombong, kesombongan adalah selendangku, kebesaran adalah pakaianku, dan barang siapa yang membantah aku dengan memakai sifat aku tersebut, maka aku akan melemparkan mereka ke dalam nerakaku. Dari ayat Allah dan Nabi Muhammad SAW tersebut, betapa Allah sangat-sangat tidak menyukai orang yang bersifat sombong. Karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat manusia, janganlah kita bersifat sombong, karena sangatlah celaka dan tercelah akhlak kita apabila kita bersifat sombong kepada siapapun. Kesombongan itu sesungguhnya ada di dalam hati. Namun kita bisa melihat kesombongan itu pada seseorang dengan tanda-tanda yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya, seseorang ingin selalu dikedepankan di hadapan orang lain, ingin selalu diangkat-angkat di hadapan orang lain, ingin selalu dipuji-puji di hadapan orang lain. Apabila ia duduk di suatu tempat, seakan-akan ia merasa paling hebat di antara yang lainnya. Masih banyak contoh sombong yang lainnya, sombong atas nasabnya, sombong atas keturunannya. Semua sifat-sifat itu sangat-sangat tercela. Al-Habib Abdullah bin Al-Hawi Haladat, seorang imam besar, mengatakan, apabila seseorang sombong atas nasab dan keturunannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan pada dirinya. Beliau juga mengatakan, apabila seseorang ia paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia sombong dan seakan-akan ia merasa paling hebat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua pahalanya. Allah juga mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, seandainya hamba-hambaku di hari akhir nanti dan ada setitik kesombongan di dalam hatinya, maka aku akan melemparkan mereka ke dalam nerakaku. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjauhi sifat sombong ini, karena sifat sombong ini sedikit demi sedikit dapat menggerogoti hati kita. Dan marilah kita mulai menanamkan di hati kita bahwasannya sombong adalah sifat-sifat yang sangat tidak terpuji. Kita harus menanamkan di hati kita bahwasannya semua orang yang ada di hadapan kita ataupun tidak, mereka lebih mulia daripada kita. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dapat menghilangkan sifat sombong di dalam hati kita dan membersihkan hati kita, memberkahi hidup kita, serta menjadikan kita seseorang yang berakhlak mulia seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi renungan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.